Li Qingyue, salah satu dari 4 roh abadi penjaga keseimbangan, turun ke dunia fana setelah merasakan adanya retakan energi gelap yang mengancam negeri Dacheng. Ia menyamar sebagai seorang tabib keliling, berharap bisa menyelidiki gangguan itu tanpa menarik perhatian para prajurit kerajaan. Pada malam pertama ia tiba di ibu kota, Qingyue menyelamatkan seorang anak dari pusaran energi gelap yang muncul tiba-tiba. Namun saat ia mencoba menutup retakan itu, ia justru ditangkap oleh pasukan istana yang mengira ia penyebab kekacauan. Qingyue dibawa ke hadapan Bai Jiuxi, penguasa muda Dacheng yang terkenal tegas dan tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Jiuxi, yang baru saja kehilangan setengah kota akibat serangan energi gelap, menganggap Qingyue sebagai ancaman terbesar. Alih-alih membela diri, Qingyue memilih diam karena ia merasakan energi gelap kuat di dalam istana, sesuatu yang hanya dia yang mampu mengatasinya. Sikap diamnya membuat Bai Jiuxi semakin yakin bahwa pria itu berbahaya. Tanpa banyak pertimbangan, Bai Jiuxi memenjarakan Qingyue di ruang bawah tanah istana. Namun malam itu, energi gelap kembali menyerang, dan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah Qingyue yang terbelenggu. Ketika suara jeritan rakyat terdengar hingga ke istana, Bai Jiuxi bergegas keluar hanya untuk menemukan energi gelap berbentuk pusaran besar yang hampir menelan seluruh halaman utama. Para pengawal kewalahan, dan para penasihat panik tanpa solusi. Seorang penjaga mengusulkan melepaskan Qingyue, tetapi Bai Jiuxi menolak mentah-mentah. Baginya, mempercayai seseorang yang muncul tepat sebelum kekacauan terjadi adalah tindakan bodoh. Namun situasi semakin buruk, dan waktu tidak sedang berpihak. Akhirnya, Jiuxi menurunkan egonya dan pergi sendiri ke sel bawah tanah. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati Qingyue duduk bersila, menyerap energi gelap yang merembes dari lantai. Qingyue perlahan membuka mata dan berkata, "Jika kau terlambat 5 menit, kota ini tak akan ada lagi." Terpaksa, Bai Jiuxi melepas rantai spiritual yang membelenggu Qingyue. Meski kebencian masih mengganjal di hatinya, ia tahu bahwa keselamatan rakyat lebih penting daripada egonya. Qingyue pun berdiri, tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut. Malam itu menjadi awal kerja sama mereka, meski dibangun atas dasar kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Namun sebelum mereka berhasil menutup pusaran energi gelap, keduanya melihat sosok misterius berjubah hitam berdiri di atas gerbang utama, tersenyum seolah menikmati kekacauan itu. Serangan energi gelap akhirnya berhasil ditutup oleh kekuatan gabungan Bai Jiuxi dan Li Qingyue, meski keduanya tampak kelelahan. Warga kota memuji ketegasan Bai Jiuxi, namun tidak ada yang mengetahui bahwa penyelamatan itu terjadi karena bantuan seorang roh abadi yang sempat ia curigai sebagai pelaku. Qingyue memilih tetap diam, tidak ingin keterlibatannya menarik perhatian dunia fana yang mudah terjebak prasangka. Meski begitu, ia mulai menyadari bahwa energi gelap yang muncul bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Setelah situasi mereda, Bai Jiuxi mengajak Qingyue masuk ke ruang pertemuan rahasia di istana. Di sana, terdapat banyak gulungan kuno yang mencatat sejarah Dacheng dan 4 roh abadi. Jiuxi memperlihatkan sebuah gulungan yang ia temukan beberapa hari sebelum kekacauan terjadi, sebuah gulungan yang hilang berabad-abad lalu dan tidak seharusnya berada di dunia fana. Gulungan itu memuat ramalan tentang retakan dunia yang hanya bisa dihentikan oleh roh abadi tertentu. Qingyue terdiam, memandangi simbol kuno itu dengan tatapan muram. Ia tahu betul bahwa simbol tersebut milik saudaranya, Li Guangchen, salah satu dari 4 roh abadi yang memilih menghilang 1000 tahun lalu. Jika simbol itu muncul kembali, berarti Guangchen mungkin terlibat dalam munculnya energi gelap, atau sedang dalam bahaya besar. Kesadaran ini mengguncang Qingyue, namun ia berusaha menjaga ketenangan di depan Bai Jiuxi. Di tengah penyelidikan mereka, seorang utusan istana berlari tergesa-gesa membawa kabar buruk. Desa di utara diselimuti kabut hitam yang membuat warga kehilangan kesadaran. Bai Jiuxi segera memerintahkan pasukan untuk bersiap, tetapi Qingyue menghentikannya. Ia mengatakan bahwa energi di desa itu terlalu kuat bagi manusia biasa, dan hanya dirinya yang bisa menangani akar kekuatannya. Setelah berpikir panjang, Bai Jiuxi akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Qingyue, meski sebagian dirinya merasa keputusan itu terlalu ceroboh. Namun ada sesuatu dalam sorot mata Qingyue yang membuatnya yakin, di balik rahasia dan ketenangannya, lelaki itu tidak pernah berniat jahat. Keduanya pun berangkat menuju utara, tanpa menyadari bahwa seseorang mengawasi mereka dari balik kabut malam. Kabut hitam di desa utara jauh lebih pekat dari yang mereka duga. Begitu mereka tiba, seluruh desa tampak sunyi seperti kota mati. Pintu-pintu terbuka, lentera masih menyala, namun tak ada satupun suara manusia. Bai Jiuxi merasa ada sesuatu yang tidak wajar, seolah ada ratusan mata tak terlihat yang memperhatikan mereka dari dalam kabut.
Qin Yue mengambil langkah perlahan, merasakan denyut energi yang sama dengan retakan yang ia tangani di ibu kota. Saat mereka berjalan masuk ke pusat desa, bayangan-bayangan samar mulai bergerak di antara kabut. Qin Yue segera mengulurkan tangan dan menciptakan pagar cahaya yang menahan kabut agar tidak menyentuh Bai Jiuxi. Ketika kabut tersiba oleh pancaran cahaya, tampak para warga desa terbaring di tanah dengan mata terbuka namun tidak sadarkan diri, seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Bai Jiuxi terkejut dan ingin segera membantu rakyatnya, tetapi Qin Yue menahannya. Ia menjelaskan bahwa kabut ini bukan racun, melainkan energi mimpi paksa, jenis sihir kuno yang hanya bisa diaktifkan oleh roh tingkat tinggi. Temuan ini membuat Bai Jiuxi semakin curiga bahwa ada seseorang yang sengaja ingin menyeret negeri Dacheng ke dalam kekacauan. Qin Yue merasakan restu yang familiar dalam kabut itu, namun enggan mengatakan pada Jiuxi bahwa ia mencurigai saudara kandungnya sendiri. Di tengah penyelidikan mereka, kabut mendadak menggulung dan membentuk sosok perempuan berwajah pucat dengan mata berkilat merah. Bai Jiuxi refleks menghunus pedang, sementara Qin Yue menegakkan tubuh dan bersiap menghadapi serangan. Sosok itu menyerang dengan cepat, dan pertempuran singkat pun pecah di tengah kabut. Namun ketika mereka hampir mengurung perempuan itu, sosok tersebut memecah diri menjadi serpihan kabut dan berbisik lirih, dia sudah kembali. Suara itu menggema di antara rumah-rumah kosong, meninggalkan Bai Jiuxi dan Qin Yue dalam kebingungan. Bagi Bai Jiuxi, kata-kata itu hanya menambah misteri. Tetapi bagi Qin Yue, kalimat itu mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Seseorang yang seharusnya menghilang 1000 tahun lalu, telah kembali ke dunia fana. Dan kedatangannya tidak membawa kedamaian. Mereka pun bersiap menuju gerbang desa, mengetahui bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan kembali dari desa utara membuat Bai Jiuxi tenggelam dalam pikiran. Kata-kata, dia sudah kembali, terus terngiang di telinganya, membuatnya bertanya-tanya apakah Qin Yue sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Qin Yue, yang duduk diam di sampingnya di dalam kereta kuda, tampak tenggelam dalam kegelisahan yang jarang terlihat dari seorang roh abadi. Sesekali ia memandangi langit yang mendung seolah mencari jawaban yang tidak pernah muncul. Ketika mereka tiba di istana, Qin Yue meminta akses ke ruang arsip terlarang, tempat di mana catatan-catatan kuno mengenai kekuatan supranatural disimpan. Bai Jiuxi awalnya menolak, namun kemudian menyerah setelah melihat kesungguhan di mata Qin Yue. Di dalam ruangan gelap yang dipenuhi gulungan tua, Qin Yue menemukan catatan tentang ritual pemanggilan roh tingkat tinggi, ritual yang seharusnya telah dimusnahkan 1000 tahun lalu. Namun jejak tinta baru di pojok gulungan memperlihatkan bahwa seseorang baru-baru ini mencoba mengaktifkannya kembali. Bai Jiuxi membeku ketika mengetahui bahwa ritual itu berkaitan dengan memanipulasi jiwa manusia dalam jumlah besar, mirip dengan kondisi warga desa utara yang tertidur tanpa sadar. Qin Yue perlahan menjelaskan bahwa hanya roh abadi atau seseorang yang memiliki darah roh yang bisa mengaktifkan ritual itu. Penjelasan ini membuat Bai Jiuxi menatap Qin Yue dengan penuh syak. Kecurigaan lama yang ia tekan perlahan naik kembali ke permukaan. Menyadari perubahan sikap Bai Jiuxi, Qin Yue akhirnya mengaku bahwa ia mencurigai saudaranya sendiri, Li Guangchen, sebagai pihak yang mungkin kembali dan menyebabkan kekacauan ini. Pengakuan itu mengejutkan Bai Jiuxi. Ia tidak menyangka seorang roh abadi bisa mengkhianati tatanan dunia yang ia jaga. Namun sebelum mereka bisa mendalami lebih jauh, alarm istana berbunyi, menandakan ada penyusup yang berhasil menerobos pagar perlindungan spiritual. Keduanya segera berlari ke halaman utama, dan di sana mereka melihat bentuk kabut hitam memadat menjadi sosok manusia dengan jubah panjang. Wajahnya tertutup, tetapi auranya sangat kuat. Sosok itu menatap langsung pada Qin Yue sebelum berkata pelan, "Dia menunggumu." Kabut pun menghilang, meninggalkan jejak energi gelap yang perlahan meresap ke dalam tanah. Bai Jiuxi mengepalkan tangan, kini semakin yakin bahwa apapun yang terjadi, Qin Yue adalah kunci dari semua ini, entah sebagai penyelamat atau ancaman. Sejak kemunculan sosok berjubah hitam itu, Bai Jiuxi mengumpulkan para penasihat serta ahli spiritual istana. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengenali aura yang mereka rasakan, kecuali Qin Yue yang tampak semakin tegang. Jiuxi menatapnya, menyadari bahwa semakin banyak teka-teki muncul setiap kali Qin Yue membuka mulutnya. Hubungan mereka yang mulai mencair kini terasa kembali dingin, seperti dua orang asing yang terpaksa berjalan bersama. Untuk pertama kalinya, Bai Jiuxi mulai meragukan niat Qin Yue. Ia memerintahkan penjaga istana untuk diam-diam mengawasi pergerakan sang roh abadi. Qin Yue sadar akan perubahan itu, tetapi ia memilih untuk tidak menegur. Ia tahu bahwa kepercayaan manusia, apalagi seorang penguasa, sangat rapuh ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Namun di dalam hati, Qin Yue terluka.
Ia tidak pernah berniat mengkhianati Dacheng, apalagi Bai Jiuxi yang perlahan ia hormati. Malam itu, Qin Yue pergi diam-diam ke taman belakang istana, tempat energi spiritual lebih tenang. Ia mencoba mencari sumber hubungan antara retakan dunia dengan Guang Chen. Saat sedang bermeditasi, tiba-tiba sekelebat bayangan muncul di hadapannya. Bayangan itu menyerupai sosok Guang Chen, senyum samar yang pernah ia kenal, tetapi kini terasa asing dan penuh ancaman. "Kau terlambat," suara itu bergema sebelum lenyap. Qin Yue terbangun dalam keringat dingin, namun ia yakin itu bukan mimpi. Sementara itu, Bai Jiuxi menerima laporan bahwa ada aliran energi gelap mengalir dari dalam istana setiap malam, tepat dari wilayah tempat Qin Yue sering menghilang. Meski hatinya menolak percaya, bukti yang ada terus menjerumuskannya pada kesimpulan pahit. Qin Yue bisa saja bekerja sama dengan sosok jubah hitam itu. Keraguan itu tumbuh menjadi ancaman yang lebih besar dari energi gelap itu sendiri. Karena tanpa kepercayaan, kerja sama mereka tak akan bertahan lama. Ketika Bai Jiuxi mendekati Qin Yue untuk menegurnya, mereka berdua dikejutkan oleh getaran besar dari arah gerbang timur. Tembok istana retak, dan dari dalam retakan itu muncul makhluk gelap besar yang tidak berasal dari dunia fana. Bai Jiuxi bersiap menghunus pedangnya. Namun sebelum ia melangkah, Qin Yue menahannya dan berkata lirih, "Izinkan aku kali ini. Ini, tugasku." Bai Jiuxi menatapnya, terjebak antara rasa percaya dan curiga. Namun makhluk itu tidak menunggu mereka memutuskan. Tembok istana yang retak itu memancarkan cahaya keunguan yang membuat malam terasa membeku. Makhluk gelap besar itu mengaum, suaranya bergema seperti gemuruh pegunungan runtuh, dan di saat itu, Qin Yue mengepakkan sayap roh samar, aura putih keperakan menyelubunginya. Pedang cahaya terwujud di tangannya, menciptakan kilatan lembut. Bai Jiuxi, walau terdorong oleh keraguan, tetap berdiri di sampingnya. Dalam keheningan sesaat, mereka berdua saling berpandangan, bukan sebagai tersangka dan korban, tapi sebagai dua jiwa yang terbentang antara harapan dan kegelapan. Serangan makhluk itu sangat cepat. Ia mencakar tanah, menyebabkan retakan makin melebar, bebatuan terbang dan debu beterbangan. Qin Yue melesat maju, pedang cahaya menari memotong udara, menahan cakar makhluk gelap. Bai Jiuxi mendampingi dengan memanggul tombak tradisional, usahanya membantu menahan kekuatan makhluk itu agar tidak sendirian. Gemuruh kehancuran menggema di halaman malam, cahaya dan bayangan saling beradu, menciptakan tarian maut antara terang dan gelap. Di tengah pertempuran, makhluk itu menghembuskan kabut hitam pekat yang nyaris menutupi penglihatan mereka. Bai Jiuxi terbatuk keras, matanya pedih. Tapi Qin Yue menjaga pandangannya tetap fokus. Ia memusatkan kekuatan roh abadi ke pedang cahaya, akhirnya memecah kabut menjadi serpihan berkilau. Cahaya keperakan itu membelah kabut dan langsung menyambar makhluk gelap, menembus inti aura hitamnya. Makhluk itu meraung dan lenyap, meninggalkan bekas retakan yang segera meresap cahaya putih lembut dari tangan Qin Yue. Ketika semua sunyi, Bai Jiuxi terjatuh lutut, tengadah memandang langit malam. Debu dan reruntuhan perlahan mereda. Qin Yue berjalan ke arahnya, menumpangkan tangan di pundaknya. Tidak ada kata, hanya kelegaan yang sunyi. Pada saat itu, Bai Jiuxi merasakan sesuatu dalam hatinya bergerak, rasa hormat, rasa bersalah atas keraguannya, dan rasa syukur karena di sisinya berdiri seseorang yang rela mempertaruhkan eksistensinya demi keselamatan Dacheng. Namun di balik kelegaan itu muncul getaran halus di udara, sebuah bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh roh abadi seperti Qin Yue. "Perjalananmu belum usai." Suara itu bergema dari kegelapan, membuat Qin Yue menunduk dengan ekspresi muram. Bai Jiuxi menunduk juga, meski tidak mendengar suara itu, tapi ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Mereka pun menyadari bahwa pertarungan malam ini hanyalah awal dari konfrontasi besar yang lebih gelap dan berbahaya. Pagi setelah malam penuh kehancuran itu, istana tampak sunyi, debu masih menggantung di udara, namun para pelayan telah mulai membersihkan puing dan menutup retakan. Bai Jiuxi berjalan melewati koridor panjang sambil memutar kembali kejadian semalam dalam pikiran. Pengkhianatan, sakit hati, lalu pertarungan dan kelegaan. Namun yang paling mengusik adalah tatapan Qin Yue semalam, tatapan yang bukan hanya sedih, tapi syarat penyesalan. Jiuxi tidak bisa memahami apakah rasa itu untuk dia, atau untuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kematian makhluk itu. Qin Yue mengurung diri di kamarnya, menolak menjawab panggilan siapapun. Katanya, ia perlu menyusun ulang energi roh abadi yang terkuras, dan memurnikan jiwa agar tidak tercemar aura gelap yang baru saja ia hapus. Bai Jiuxi menghormati permintaannya, meski ada rasa kecemasan. Semakin lama Qin Yue menjauh, semakin tajam keraguan dan rasa curiga yang merongrong.
Penasihat istana mulai bersuara, sebagian mendesak agar roh abadi itu dideportasi ke dunia roh, sebagian lain menyarankan agar dijadikan tawanan hingga kekuatan magisnya dapat dikontrol. Namun Jiuxi, dengan berat hati, menolak. Di malam sunyi, Qin Yue keluar menuju balkon atap istana. Bulan penuh menggantung di langit, angin dingin meniup jubah putihnya. Ia memejamkan mata dan membiarkan energi roh memancar dari tubuhnya, menembus langit. Cahaya halus itu membentuk mandala spiritual yang melayang, sebagai syair permohonan dan penebusan. Di bawah cahaya mandala, bayangannya tampak panjang dan sendiri. Di situ, Qin Yue bisik pelan, semua ini untuk Dacheng, dan untukmu. Namun angin membawa bisikan lain dari kegelapan, tapi takdir sudah berjalan. Sementara itu, Bai Jiuxi menyelinap ke balkon yang berseberangan, memandang siluet Qin Yue dari kejauhan. Hati Jiuxi bergejolak, antara rasa marah karena dikhianati, rasa lega karena diselamatkan, dan rasa penasaran terhadap rahasia yang belum terungkap. Dia menahan diri untuk tidak mendekat, tetapi dalam hatinya terdengar tekad yang baru. Sebelum mempercayai sepenuhnya, sebelum menyerahkan tanggung jawab pada Qin Yue, dia harus menemukan kebenaran tentang siapa sebenarnya yang menulis jejak energi gelap ini. Dan apakah Qin Yue benar merupakan sekutu, atau ancaman paling nyata. Malam itu, cahaya mandala di langit lenyap, meninggalkan bintang-bintang biasa. Tapi di hati Bai Jiuxi dan Qin Yue, ketegangan baru mulai tumbuh, persimpangan antara kepercayaan dan takdir. Jalan mereka ke depan kini terbagi, satu membawa harapan, satu membawa bahaya. Dan di sanalah, drama sejati dimulai, bukan hanya tentang cinta dan kebencian, tapi tentang pilihan hati, kesetiaan, dan masa depan Dacheng yang tergantung pada keputusan mereka berdua. Sehari setelah malam penuh keheningan itu, Bai Jiuxi mengumpulkan seluruh gulungan kuno yang berkaitan dengan 4 roh abadi. Bersama para ahli spiritual, ia memecahkan simbol yang selama ini menjadi misteri. Tanda itu bukan sekadar milik roh abadi, tetapi tanda khusus bagi roh yang memilih meninggalkan tugasnya sebagai penjaga dunia. Setiap catatan menunjuk pada satu nama, Li Guangchen. Penemuan itu membuat Jiuxi tercenung lama, menyadari bahwa kecurigaannya selama ini bukan tanpa dasar. Namun di dalam hatinya, muncul rasa takut lain. Bagaimana jika Qin Yue sedang menuju perang melawan darah dagingnya sendiri? Di tengah kegundahan, seorang anggota pasukan rahasia kembali dengan kabar mencengangkan. Mereka menemukan jejak energi gelap di luar kota, mengarah ke reruntuhan kuil tua di hutan barat. Bai Jiuxi segera memerintahkan persiapan pasukan. Namun sebelum ia berangkat, Qin Yue muncul di pintu gerbang istana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia mengaku telah merasakan tarikan jiwa dari tempat yang sama. Tanda bahwa Guangchen benar-benar telah bangun dari tidur panjangnya. Meski berkata tenang, suara Qin Yue bergetar, menyiratkan konflik mendalam yang tidak bisa ia hindari. Di perjalanan menuju kuil tua itu, Bai Jiuxi dan Qin Yue berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang berguguran. Semakin dekat mereka ke kuil, semakin pekat energi gelap yang bergetar di udara. Saat akhirnya tiba, mereka mendapati cahaya hitam memancar dari dalam kuil, membentuk pusaran besar yang mengancam merobek ruang antara dunia manusia dan dunia roh. Bai Jiuxi menggenggam pedangnya semakin erat, sementara Qin Yue menarik napas panjang, mempersiapkan diri untuk menghadapi kebenaran yang selama ini ia takuti. Ketika mereka melangkah ke dalam kuil, sosok Guangchen akhirnya terlihat. Ia berdiri di tengah pusaran, jubah hitamnya berkibar, wajahnya tampak namun dipenuhi hawa dingin yang tak berperasaan. Mata Guangchen berkilat ungu gelap ketika melihat Qin Yue. "Kau datang juga," katanya, tersenyum samar. Senyum itu bukan senyum dari seorang kakak, melainkan senyum seseorang yang telah kehilangan kasih, kehilangan arah, dan tenggelam dalam ambisi yang tidak lagi manusiawi. Qin Yue berusaha mendekat, namun pusaran energi menolaknya. "Mengapa kau melakukan ini?" Suaranya pecah, menggema di dalam kuil. Guangchen tertawa pelan, lalu menjawab dengan nada getir, "Karena manusia tidak layak dilindungi. Mereka menghancurkan segalanya, termasuk aku." Kalimat itu membuat Bai Jiuxi terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekacauan ini bukan hanya tentang kekuatan gelap, tetapi tentang luka lama, pengkhianatan masa lalu, dan cinta yang berpihak salah. Pertempuran pun tidak terelakkan lagi. Pertempuran antara dua roh abadi mengguncang seluruh kuil. Cahaya putih dan ungu saling beradu, menciptakan getaran yang membuat bebatuan runtuh dan lantai retak. Qin Yue berusaha melawan tanpa niat membunuh, tetapi Guangchen telah tenggelam terlalu jauh ke dalam kegelapan. Bai Jiuxi membantu menahan energi liar yang menyebar,
memastikan agar pusaran tidak menyedot jiwa-jiwa warga Dacheng. Setiap kali pedang cahaya Qing Yue bertemu dengan serangan Guang Chen, suara dentingnya memantul seperti raungan kepedihan yang menembus hati. Di tengah pertempuran, Guang Chen mengungkapkan rahasia masa lalu yang memburamkan segalanya. Ia jatuh cinta pada manusia yang kemudian mengkhianatinya demi kekuasaan. Cinta itu membuatnya runtuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak pernah ia pulihkan. Bai Jiuxi tersentak, menyadari bahwa Guang Chen bukan sekadar musuh, ia adalah korban cinta yang tersesat, cinta yang salah arah, cinta yang menghancurkan dunia. Qing Yue mendapati dirinya semakin tak sanggup melukai kakaknya, karena kini ia melihat luka yang sama dalam dirinya sendiri. Pada titik terlemah Guang Chen, energi pusaran yang ia ciptakan mulai keluar kendali. Ia terhuyung, kehilangan fokus, dan pada saat itu Qing Yue melesat maju. Alih-alih menusuk, ia memeluk Guang Chen erat-erat di tengah pusaran cahaya. Cahaya putih dari tubuh Qing Yue meresap, menekan amarah dan kehancuran di dalam hati Guang Chen. Kau tidak sendirian, bisik Qing Yue. Aku ada di sini. Pulanglah bersamaku. Tangisan halus terdengar, dan perlahan aura ungu itu mulai meredup. Dengan sisa kesadarannya, Guang Chen memindahkan energi gelap terakhir ke dalam dirinya sendiri, mengorbankan kehidupan abadi yang tersisa agar retakan dunia dapat tertutup sepenuhnya. Tubuhnya berubah menjadi serpihan cahaya yang perlahan jatuh seperti hujan bintang. Qing Yue berusaha menangkapnya, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia genggam. Bai Jiuxi hanya bisa menatap dalam diam, menyaksikan pengorbanan seorang roh abadi yang tersesat oleh cinta yang salah arah. Saat semuanya berakhir, Qing Yue jatuh berlutut. Bai Jiuxi menghampiri, memayunginya dengan jubahnya. Keduanya tidak berkata apa-apa, karena tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan itu. Namun pada saat yang sama, ada kedamaian baru yang hadir, dunia selamat, retakan tertutup, dan masa depan Dacheng kini kembali stabil. Di balik duka itu, Bai Jiuxi akhirnya memahami hati Qing Yue. Dan untuk pertama kalinya, ia menaruh kepercayaan penuh padanya, bukan sebagai roh abadi, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai seseorang yang ia pilih untuk tetap berada di sisinya.